Semua kita. Dua poin penting inilah yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menyambut kematian dengan ketaatan. Ingin menyambut kematian dengan keislaman. Satu hari kita bertambah, usia kita itu artinya satu hari bertambah dekat kepada kematian. 1 bulan bertambah, berarti 1 bulan bertambah dekat dengan kematian. 1 tahun bertambah, 1 tahun semakin dekat dengan kematian. Sementara kematian itu sendiri, kita nggak tahu kapan Allah tuliskan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia sudah ada ajalnya. Sudah ada kapan dia akan, detiknya, harinya, jamnya, menitnya sudah lengkap tertulis. Cuma sengaja tidak diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hikmah yang sangat besar. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna anhu sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa mereka minta undur barang sesaat, enggak bisa minta dimajukan barang sesaat, enggak bisa. Ajal datang pada waktu yang sudah Allah tentukan. Dan dunia ini sengaja Allah tidak hukum manusia dengan dosa-dosa manusia di permukaan bumi, sengaja diakhirkan ke hari kiamat, hari akhirat. Karena di akhir surat Fatir, apabila kita membuka surat Fatir di ayat yang paling terakhir, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan alasannya kenapa dunia ini bukan negeri di mana Allah menghukum manusia dengan dosa-dosanya. Kalau ataupun Allah menurunkan hukuman, menurunkan bencana untuk manusia karena dosa-dosa itu hanya kecil dari dosanya yang Allah turunkan bencananya. Karena negeri ini bukan negeri balasan. Kenapa? Karena Allah sebutkan di akhir surat Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya di dunia inilah Allah hukum manusia disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, niscaya Allah tidak menyisakan satu saja hewan yang bisa berjalan di permukaan bumi. Seandainya dunia ini Allah jadikan negeri tempat Allah menurunkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa, apa yang akan terjadi? Satu hewan pun yang bergerak tidak bisa hidup di permukaan bumi. Tak ada semut yang selamat dari murka Allah. Tak ada kelelawar yang bisa selamat dari adab Allah. Tak ada hewan yang lebih kecil daripada itu yang bisa selamat dari murka Allah. Ketika besarnya murka Allah yang Allah turunkan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun yang bisa berjalan dan bergerak di permukaan bumi. Semua ditebas oleh adabnya murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna adabi la syadid. Walakin, akan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah mengakhirkan masa pembalasan itu untuk hari yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Apabila sudah datang waktunya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha memantau, Maha melihat, Maha mengetahui seluruh yang dikerjakan oleh manusia. Akhi fiddin, tahukah Anda apa yaumul hisab? Tahukah Anda apa itu hisab? Hisab itu bukan dibacakan kepada Allah dosa dan kesalahanmu dari catatan para malaikat. Bukan. Dosa itu adalah, hisab itu adalah Allah memberitahu kepadamu apa yang kau lakukan. Beda? Beda nggak? Dibacakan kepada Allah catatan hidup kita dari catatan malaikat. Bukan itu hisab. Catatan kitab ada. Tapi bukan untuk dibacakan kepada Allah, inilah dosa dan kesalahan kita. Allah nggak butuh catatan itu. Hisab adalah Allah memberitahu kepadamu apa yang kau kerjakan. Kenapa ada malaikat mencatatnya? Hanya untuk bukti, itu terjadi. Malaikatnya menyaksikan dan mencatat. Malaikat mendengar dan mencatat. Baca sendiri. Iqra kitabak, baca sendiri. Ini biografi hidup membaca sendiri. Apabila pelaku-pelaku dosa yang banyak, semoga bukan kita, semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Pelaku-pelaku dosa yang banyak membaca kitabnya, apa yang terjadi? Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, mereka ketakutan membaca kitab mereka sendiri. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Apabila dibentangkan kitab, suruh baca. Ini kitab akan dibagikan kepada manusia catatan kitab. Iqra kitabak, baca kitabmu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka engkau akan menyaksikan pelaku-pelaku dosa ketakutan dengan bacaan-bacaan yang dia baca dalam kitab itu. Apa yang membuat dia takut? Bacaan kitab. Apa yang ada dalam bacaan kitab itu? Perbuatan dia sendiri. Ada apa denganmu? Wahai pelaku dosa, membaca biografi hidupmu sendiri, kamu ketakutan. Bukankah itu kamu yang mengerjakannya? Bukankah itu biografi hidupmu sendiri, kenapa ketakutan? Tapi itulah realita. Di dunia melakukannya dengan tertawa, di akhirat membacanya dengan ketakutan. Yang Allah inginkan di dunia kita takut, akan di akhirat kita tertawa.
Bukan di dunia kita tertawa dengan melakukan dosa dan tanpa perhitungan, lalu di akhirat ketakutan. Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah tidak akan mengumpulkan pada diri seorang manusia dua ketakutan. Sebagaimana Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan. Takut di dunia, takut di akhirat, enggak. Yang takut di dunia, aman di akhirat. Dan Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan, aman di dunia, aman di akhirat, enggak. Yang merasa aman di dunia, ketakutan di akhirat. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sebagian para ulama mendhaifkan, sebagian mengatakan sanadnya hasan li ghairihi, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan untuk hambanya dua ketakutan dan tidak mengumpulkan dua keamanan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Namun khilaf para ulama di dalam sanadnya. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif, wallahu taala alam. Tetapi ini perkataan Imam Hasan Al-Basri dan maknanya sahih. Oleh karena itu lihat pelaku-pelaku maksiat merasa aman dengan maksiatnya di dunia, akhirat penuh dengan ketakutan. Lihat orang-orang yang beriman, di dunia hidupnya bagaimana? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka selalu takut akan azab mereka. Hidup di dunia orang yang beriman ketakutan. Yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini sifat orang yang beriman, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut akan azab Allah di dunia ini. Takut dia di dunia, aman di akhirat. Dan Imam Hasan Basri juga berpesan, bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang membuat engkau takut kepada Allah di dunia, sehingga engkau temui Allah dalam keadaan aman di akhirat. Dan jangan bersahabat dengan orang-orang yang membuat engkau merasa aman dari dosa-dosamu kepada Allah di dunia, sehingga engkau bertemu Allah dengan rasa takut di hari akhirat. Hati-hati. Kita di dunia sifat yang mana? Sifat takut akan dosa-dosa kita, atau sifat aman dengan dosa-dosa kita? Kalau kita merasa aman dengan dosa-dosa kita, ada alamat di akhirat ketakutan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun, ketika itu mereka berkata, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, wala kabiratan, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya dia tulis lengkap, enggak ada yang tersisa. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka menemukan seluruh yang mereka kerjakan di dunia hadir dalam catatan itu, enggak ada yang tersisa, semuanya lengkap dicatat oleh para malaikat, yang baik dan buruknya semua ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Untuk inilah kita bersiap, saudaraku. Mari kita tinggalkan maksiat dengan cara yang tadi. Ya. Mungkin para masyayikh, para ustadz, para da'i yang lainnya mengingatkan untuk meninggalkan maksiat. Taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Namun, izinkan ana mengingatkan dengan cara yang lebih sedikit detail. Maksiat itu kalau terjadinya sekali-sekali lalu antum bertaubat, itu dijamin oleh Allah, Allah ampuni dosanya. Tetapi yang harus dikhawatirkan adalah dosa yang terjadi berkesinambungan. Dosa ini yang disebut dengan dosa israr. Israr, sifat israr di atas dosa. Yang hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan lagi, besok dikerjakan lagi. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, ada kemungkinan kematian datang masih di atas maksiat itu. Siapa yang mau? Siapa yang rela untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia cintai? Ana tidak rela untuk diri ana, dan ana tidak rela untuk antum, orang-orang yang saya cintai. Lakukan hal yang sama kepada diri antum dan orang-orang yang antum cintai. Nasihati mereka, hindari sifat dosa dengan sifat israr. Kalau terjerumus, siapa yang tidak terjerumus? Para sahabat saja berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengeluh, ya Rasulullah, kalau syarat untuk mendapatkan hidayah, syarat untuk mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, haruslah beriman tanpa melakukan kezaliman. Para sahabat mengira kezaliman itu maknanya adalah maksiat. Kalau itu syaratnya, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Artinya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat, ya Rasulullah? Para sahabat. Tetapi para sahabat tidak ada yang israr. Bersalah manusia. Tetapi para sahabat tidak israr. Ini yang harus kita perhatikan kalau ingin selamat di saat kematian datang. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman kematian mendadak banyak datang, kata Nabi SAW. Di antara tanda-tanda hari kiamat, al-mautul mufaji, kematian yang tiba-tiba datang. Banyak orang ketika membaca hadis ini, kematian mendadak ingatnya sakit jantung. Itu yang sakit jantung itu yang sering tiba-tiba orang tiba-tiba sakit mati. Rasulullah SAW tidak mengatakan sakit jantung. Rasul mengatakan mati mendadak. Apa saja alasannya. Mau jantung mau tidak jantung. Yang penting matinya mendadak.
Dan mati mendadak di zaman kita sekarang ini tidak hanya jantung. Jantung hanya kematian sedikit saja yang mendadak itu. Lihat tsunami. Berapa satu dalam detik, dalam hitungan menit berapa yang tewas seketika. Lihat Palu. Berapa sesehat-sehat manusia yang sedang berkumpul, sedang bergembira ria, tewas seketika. Bahkan setiap hari kecelakaan terjadi. Orang yang tadi pagi keluar dari rumahnya segar, sehat walafiat, pulang tinggal mayat. Salah satunya Ustaz, kita coba lihat. Dan pasti kita punya rekan-rekan, kawan-kawan yang seperti itu. Kecelakaan, tiba-tiba meninggal dunia. Pesawat jatuh, berapa sekali mati. Rasul mengatakan kematian mendadak. Bukan hanya sakit jantung. Walau sakit jantung salah satu di antaranya. Setiap kita keluar dari rumah kita di pagi hari, dan kita masih melakukan dosa-dosa yang sifatnya israr, siapa yang akan menjamin bahwa pulang kita, sorenya kita akan pulang dengan sehat walafiat? Tidakkah orang akan ada salah mengendarai, mabuk di jalan dan semacamnya? Maka orang yang peduli dengan dirinya, ketika kematian datang, maka akan memperhatikan dua hal ini. Ya. Baru setelah itu dia memperhatikan apa ibadah sunat yang dia coba untuk perbanyak. Dia perhatikan ibadah sunat yang dia sukai, yang jiwanya dekat dengan ibadah sunnah itu, sehingga gampang dia mengerjakannya, suka dia mengerjakan ibadah sunat itu. Lalu dia perbanyak ibadah sunat yang seperti itu. Kemudian dia berusaha meninggalkan yang tidak disukai walau tidak haram. Dan kemudian ibadah amalan-amalan yang sifatnya mubah, dia berusaha memperkecil, memperminimkan melakukannya, meminimalisir mengerjakannya. Karena itu sifat orang mukmin. Tidak bertawasu', tidak berbuat banyak hal yang tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka orang yang bertakwa, dua poin penting dari ketakwaan. Orang yang beriman, dua poin penting dari keimanan yang harus kita perhatikan. Wajib, apakah semua sudah dikerjakan? Yang haram, apakah semua sudah ditinggalkan? Hanya kita yang bisa menjawab.